Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin, amma ba'd. Para jamaah rahimakumullah, andai tolan sahabat-sahabat saya, mari kita bersyukur alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin, dan senantiasa bersolawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Masih kita meneruskan akhlaknya orang-orang yang dalam kecintaan pada Allah, khususnya dari aulia. Yang ketiga kemarin adalah kita siap kalau Allah sewaktu-waktu memanggil, dan sangat sabar ketika lagi diberi sakit, karena sakit dan itu adalah pertanda Allah menyayangi kita. Dan yang kedua, pertanda kita sedang akan mempersiapkan menuju Allah. Jadi tidak ada rasa sedih sedikit pun bagi orang-orang yang sudah menuju Allah. Artinya siap Allah memanggilnya kapan saja, maka kita harus bisa melakukan serupa. Mari kita lanjutkan. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa na'udzu bima bi ulumiyya fi darain amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika tamanna Abu Bakrah al-maut radhiyallahu an fa qila lahu fi dzalik. Begitu pula Sayyidina Abu Bakrah ketika dikatakan apakah beliau tahu dan bagaimana kalau sewaktu-waktu Allah memanggilnya mati, lalu beliau menjawab, akhafu an utrika zamanan la amra fihi bil ma'ruf wa la tanha fihi 'anil munkar. Ya, saya siap kapan saja dipanggil, karena saya takut kalau suatu waktu di suatu zaman tidak ada amar ma'ruf nahi munkar, dan tidak ada pula nahi mungkar, amar ma'ruf dan nahi mungkar di zaman itu. Artinya Syekh Abu Bakrah ini takut kalau dirinya juga terkena dalam suasana yang zaman yang rusak. Amar ma'ruf itu enggak ada. Ada amar ma'ruf tidak bil ma'ruf, tapi amal ma'ruf bil mungkar. Ya, daripada saya menemui zaman seperti itu, beliau mengatakan ya nggak apa-apa, sekarang aja lebih baik wafat, kira-kira kan gitu. Waqad kana Abu Hurairah yaqul radhiyallahu an, sayati 'alan nas zaman yakunul maut ahabba ilal ulama fihi minadz-dzabahil ahmar. Beliau pernah mengatakan akan datang kepada umat manusia suatu zaman, ya, yakunul maut, di mana kematian ahabba ilal ulama, lebih disukai oleh ulama di zaman itu daripada sebuah onggoan emas. Ya, hatta ya'ti rajulu qabru akhi fayaqulu laitani kunta makanak. Sampai-sampai seorang akan datang ke kuburannya lalu bertanya, alangkah baiknya sekiranya saya menempati tempat Anda. Artinya gini, daripada
berfoya-foya, rezeki banyak, emasnya banyak, lebih baik ya menempati satu tempat di kuburan itu. Toh kekayaan tidak menyelesaikan masalah, bahkan bisa menjadikan amanah yang lebih besar. Itu. Jadi pendek kata, wafat itu lebih baik dalam pandangan kaum ulama, khususnya min aulia. Wa kana Yahya bin Mu'ad rahimahullah yaqul man atallah la tamattannal maut. Siapa saja yang taat kepada Allah pasti ia menginginkan kematian. Ya. Karena rindu pada Allah dan ingin segera berjumpa Allah. Jadi bukan urusan lamanya hidup, tapi kualitas hidupnya itu, sehingga beliau itu, para wali itu lebih senang apabila segera bertemu pada Allah. Wa kana Umar Abdul Aziz rahimahullah ta'ala yaqulu idza ra'a ahadan fihi khair. Apabila melihat seorang yang terdapat kebaikan pada dirinya, menurut Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, kita sudah cerita siapa Umar bin Abdul Aziz. Orangnya bahasa Jawanya itu lomo, dermawan, hidupnya sangat memperhatikan rakyat meskipun beliau itu khalifah. Lalu qala lahu, maka beliau mengatakan ud'uli bil maut, doakan ya agar saya segera bisa wafat. Menurut Sayyidina Umar bin Abdul Aziz tadi, ya, karena buat beliau segera menghadap Allah itu lebih baik. Meskipun kalau umur panjang juga harus dibuat mengabdi yang lebih baik lagi, lebih banyak lagi. Jadi hidupnya itu tiada lain adalah menuju Allah. Ruhiyahnya itu dibersihkan. Dan tiada lain adalah ingin muqarrabah, mendekatkan diri pada Allah. Wa kana Abu Darda yaqul, dan Sayyidina Abu Darda beliau mengatakan ma min mu'minin wala kafirin illa wal mautu khairul lahu. Tidaklah bagi seorang beriman dan tidak pula bagi seorang kafir melainkan kematian itu lebih baik baginya. Ya. Karena apa? Qala Rasulullah qala Allah Ta'ala wa ma indillahi khairun lil abrar. Dan siapa saja yang di sisi Allah adalah lebih baik bagi orang-orang yang berbakti. Jadi orang yang ahlul ibadah di dunia ini ya nggak usah takut terhadap kematian. Ya, itu maunya panjang umur terus kan kita. Tapi amalnya belum tentu baik. Lah ini cukup bahaya malan begitu. Wa qala, dan Allah juga berfirman, innama numli lahum liyazdadu isman walahum adzabum muhin. Sesungguhnya kami memberi tangguh kepada mereka hanyalah supaya mereka bertambah dosa mereka. Nah ini yang kita takutkan Bapak Ibu sekalian, semakin tua semakin banyak dosa. Semakin tua semakin geladrah. Berjuangnya lemah, berbuat baiknya kecil, sedikit. Nah ini yang ditakutkan oleh para aulia. Sesuai dengan Al-Quran Ali Imran ayat 178, boleh ditambah waktunya, tapi untuk apa di sini? Untuk menambah dosa-dosa mereka. Naudzubillah min dzalik. Moga kita tidak termasuk orang seperti ini. Kecuali yang Ali Imran 198, maka tadi wa ma indal khairun lil abrar, bagi orang berbakti segera berjumpa Allah dan di sisinya itu lebih baik. Kita lanjutkan. Wa qala al muallif wa qad kana Sufyan as-Tsauri rahimahullah yaqul laqad atraktu masayihana wa hum yatamannawna al-maut. Saya telah mendapat guru-guru kami dan mereka semua sangat siap wafat.
Jadi guru-gurunya Sufyan Ats-Tsauri, tokoh sufi yang sangat terkenal itu, semua gurunya mengatakan saya kapan saja siap. Bahkan saat tertentu karena ketakutan rusaknya dunia, terkena maksiat, maka dia lebih baik wafatkan. Fakuntu a'dhamu a'jabu minhum, maka saya kagum kepada mereka. Hatta sirtul an ta'ajjubu mimman la yuhibbul maut, hingga saya menjadi heran sekarang ini kenapa orang itu kok tidak menyukai mati ya, kok lebih banyak suka keindahan dunia, suka kebahagiaan poya-poyanya di dunia, kok nggak takut mati ya. Sehingga kan ada guyonannya, ini wis tua kok ndak wedi mati ya. Kadang-kadang kan gitu kan, melihat orang yang tidak benar di usia tua, kemudian kok nggak mati, kok nggak takut mati ya, sudah umur segitu loh, kapan tobatnya? Karena itulah Bapak sekalian, mari kita setiap saat sholat taubat istighfar, karena kita tidak tahu kapan Allah memanggil kita. Dan taubat adalah at-taubatu ra'su kulul ta'at. Orang yang taubat itu adalah asasnya orang taat. Dasarnya orang taat itu kalau taubat. Orang kalau tidak pernah taubat, itu biasanya juga nggak ada rasa takut itu untuk membuat kesalahan lagi. Tapi kalau sedikit-sedikit taubat, maka dia akan, dasarnya orang itu taat pada Allah. Bapak sekalian, wa kana Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Dhahaba saffat dunya wa baqiya qadruha." Telah hilang kejernihan dunia dan yang tersisa hanyalah kekeruhannya. Fal maut yaumu tuhfatun likulli muslimin, maka kematian ini adalah sesuatu yang amat berharga bagi setiap muslim. Jadi orang Islam tidak boleh takut mati, karena ini adalah kesegeraan kita dalam rangka menuju Allah. Wa kana Umar ibnul Aziz rahimahullah ta'ala yaqulu, Sayyidina Umar bin Abdul Aziz mengatakan, ma uhibbu ayyukhaffafu anni al-maut li'annahu akhiru syai'in yu'jaru alaihil mu'min. Beliau mengatakan, ma uhibbu ayyukhaffafu anni, betapa cintanya kalau kematian diringankan dari diri saya. Al-maut li'annahu akhiru syai'in, ya, kematian itu adalah akhir dari perkara seorang mukmin. Yu'jaru 'alal mu'min, akan diberikan ganjaran pahala atas pahala ketika menghadap pada Allah. Jadi segera menerima amalannya di tangan kanan itu secara berjumpa Allah. Jadi rindu wafat itu adalah perilaku sebagai adab akhlaknya orang-orang yang mukmin, orang yang sangat dekat dengan Allah. Wa kana Abu Darda, dan Abu Darda mengatakan, ma ahda ilai akhun hadiyatan min akhabu ilayyal minal muslimin minas salam. Tidak pernah diberikan hadiah kepada saya oleh seorang saudara seagama dengan sebuah hadiah yang lebih aku sukai daripada sebuah ucapan salam, ucapan kedamaian. Jadi bukan bingkisan, tapi doa itu lebih baik. Wala balaghani khabarun anhu qadun ahabbu ilayya minal mautih, dan tidak pernah sampai kepada saya sebuah kabar tentang saudara saya yang kabar itu lebih aku sukai oleh saya daripada kabar tentang kematian. Jadi kematian itu tidak usah ditakuti, kapan saja kita akan wafat.
Cuma persiapannya, cuma pertanyaannya bagaimana kalau kita itu sewaktu-waktu dipanggil, bekal kita apa? Kita kemana saja kan berbekal. Pergi 5 kilo atau berbekal, bensinnya cukup enggak? Lah ini mau ke negeri akhirat yang abadi kok enggak berbekal? Di dunia ini kok nyantai saja, zikir enggak, baca Quran tidak, ya. Waqad kana Atha Sulaimi rahimahullah yatamannal maut. Syekh Atha As-Sulaimi beliau selalu siap menghadapi kematian. Lalu Syekh Atha Al-Azraq juga mengatakan, kaifa tamanna manahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana bisa Anda sangat mengharapkan sesuatu yang dilarang oleh Nabi? Ya takut kan? Nah karena itu wafat lebih baik daripada kena dosa. Maka jawabannya Syekh Sulaimi mengatakan, innama yuridul hayata may yardadu kullu yaumin khair. Sesungguhnya yang pantas menginginkan hidup hanyalah orang-orang yang selalu bertambah kebaikannya di setiap hari. Wa amma misli wa misluka fama yarju bil hayat. Adapun orang seperti saya dan Anda, maka akan ia harapkan, maka apa yang diharapkan dari kehidupan? Belum tentu baik hidup panjang umur. Jadi kalau ada orang ulang tahun ya doakan semoga hidupnya lebih berkah. Jangan panjang umur, nah. Panjang umurnya itu belum tentu baik. Moga-moga hidupnya berkah, lebih bisa muqarrabah. Karena doanya seperti itu aja. Wa kana Abu Utbah Al-Khawlaniin rahimahullah ta'ala yaqul, kana min sifati ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alliqa Allah ta'ala ahabbu ilaihim minas syahdi. Di antara sifat dari sahabat Rasulullah adalah bahwa berjumpa dengan Allah itu lebih baik daripada diberi madu di dalam hidup ini. Karena itu mengapa sahabat Rasulullah semua pejuang, mulai Abu Bakar, Umar, Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali itu adalah pejuang karena beliau tidak pernah takut mati. Walam yakunu yakhafuna auzan minad dunya, dan para sahabat beliau tidak pernah takut terhadap kekurangan duniawi. Balkanu wathiqina birizkilah, akan tetapi mereka adalah orang yang percaya bahwa Allah itu akan selalu memberi rezekinya. Wa kanu yuhibbunal maut aktsar, mereka mayoritas menyukai kematian. Ma yuhibbu ahadukum musyah, dari rasa sukanya salah seorang dari kalian terhadap kondisi sehat. Jadi mayoritas siap mati. Sakit juga enggak apa-apa. Sakit tidak ada itu ngereneng. Ya Allah, engkau kok beri aku sakit? Nah, enggak ada. Orang-orang wali mana ada? Diam. Sakit diam. Karena beliau sedang ingin berjumpa Allah. Wa kana Abdullah ibn Mubarak rahimahullah, beliau pernah mengatakan, qultu marratan lisahlit tusturiyin rahimahullah, atuhibbu ma sahala antamutu ghadan. Beliau pernah berkata kepada sahabatnya Syekh Sahal At-Tustusi, apakah Anda menyukai wahai Sahal kalau Anda wafat besok hari? Fakola, maka jawab Syekh Abdullah bin Murad, la, tidak, saya enggak mau mati besok. Walakin sa'ah, tapi saya lebih suka kalau saya mati hari ini. Besok saja buat mereka waktu apa? Waktu yang menghalangi untuk segera berjumpa Allah. Kalau boleh saya hari ini. Seperti halnya kalau kita lagi kangen itu.
besok, seminggu lagi, lama. Maunya ketemunya hari ini, kan kira-kira kan gitu. Nah, berjumpa dengan Allah seperti itu juga, melalui kematian. Wa kana Sufyan Tsauri, dan Imam Sufyan Ats-Tsauri juga mengatakan, laqad atrakan nas, sungguh kami telah menjumpai banyak orang, wahum yukhafuna minal amrodi wal bala, mereka senantiasa takut terhadap berbagai penyakit dan berbagai bala. Khaufan ala anfusihim ayyaqumu au yaqa'u fi karahati fadha'illah ta'ala, karena takut terhadap diri mereka sendiri kalau mereka terjatuh dalam takdir Allah yang ia tidak sukai. Falam yakun khaufahum minal bala'i illa lima fihi, sungguh tidak ada ketakutan mereka terhadap bencana melainkan karena sesuatu yang ada di dalam bencana itu. Wallah, maka demi Allah, ma adri madza qa'aminni, saya tidak tahu apa yang akan terjadi pada diri saya. Lawib tuli itu fala'alli akfur wala ashur, maka barangkali saya akan kufur sementara saya tidak sadar menanti akan saya kufur. Jadi lebih baik cepat wafat menurut wali-wali itu, karena belum tahu besok itu, nanti itu pagi iman, sore sudah kufur. Pagi taat, malam sudah fajir. Ya, fasik, orang ahli maksiat, banyak dosanya, takut. Nah, karena itu beliau lebih baik, ya Allah, kalau engkau panggil saya. Sayyidina Luqman, ya Al-Quran, yang di dalam Al-Quran itu kan diibaratkan, beliau mengatakan kepada anaknya, ya bunayya inni hamaltu syuhrah wal hadid, wahai anakku, saya sungguh akan dapat memikul batu yang besar dan besi. Falam ara syai'an atsqala minad-din, tetapi sungguh aku tidak mengetahui apakah mampu saya itu memegang agama ini. Kalau urusan berbuat berat, mikul batu, ngangkat batu, oke, saya bisa. Tapi apakah agama saya pegang dengan baik? Belum tentu. Itu yang aku takutkan, kata bapaknya, kata Luqman itu. Wa akaltu tayyibat wa anakul hisan falam arsai alladhi minal afiyah. Aku pernah makan makanan yang lezat dan aku memeluk istri-istriku yang cantik, namun aku tidak pernah mengetahui sesuatu yang lebih nikmat daripada aku kecuali sehat. Ya, wa dzuktul mararatul kulluha, dan aku pernah mencicipi berbagai rasa pahit makanan seluruhnya. Falam adzuk say'an amarra minal hajati ilanas, namun aku telah mengetahui sesuatu yang paling pahit adalah ketika berharap kepada manusia. Betul? Begitu kita berharap pada manusia, hanya dua jawabannya. Saya bantu, tapi Anda harus taat tunduk pada saya. Tapi Anda harus memilih saya nanti di pilkada atau pilpres atau pileg. Jarang keikhlasan membantu. Maka pahit berharap kepada manusia. Berharap itu kepada Allah. Yarjullah, bukan kepada yarjunnas. Maka dengan demikian, itulah mengapa kita harus bergantung pada Allah. Wa kanal Fudail ibnu Iyad, Fudail ibnu Iyad juga berkata, abka ala ahlil bala, menangislah kalian orang-orang yang tertimpa bencana. Wa in kana jaramuka adzamu minan jaramihim, meskipun dosa kalian itu lebih besar daripada dosa mereka. Fayahtamilu annakum ta'aqabuna ala dzunubikum, karena bisa jadi bahwa kalian akan disiksa atas dosa-dosa kalian, kama uqibu au asada,
sebagaimana mereka disiksa atau bahkan Anda lebih berat. Jadi kalau ada orang sakit meskipun orang ahli maksiat, ya tetap kita doakan. Jangan-jangan kita nanti malah disiksa lebih berat. Jadi kita harus mendoakan. Sedikit lagi, wa kana katsiran ma yab'atsu ila ahli sijni bima indahu minat ta'ami wad darahim. Syekh Fudal bin Iyad mengatakan sering sekali beliau mengirim kepada para penghuni penjara dengan apa yang dia miliki, ya dirhamnya, ya makanan. Wa yaqulu innahum masakin, karena orang-orang yang di penjara itu adalah orang-orang yang tidak mampu. Ya. Jadi beliau sangat dermawan. Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan. Wa kana Suhail ibnu Sa'din at-Tusturiyun rahimahullah ta'ala yaqul. Syekh Suhail bin at-Tusturi mengatakan, min a'zami ma yubtala bihil abdun, di antara perkara yang paling besar yang seorang hamba diberikan cobaan dengan perkara itu, al-faraghu min a'malid dunya wal akhirah, adalah luang yang kosong dari waktu aktivitas dunia dan akhirat. Ini yang paling besar cobaan. Di dunia 50-60 tahun nggak ngapa-ngapain, itu urusan agama. Nggak ngapa-ngapain itu untuk mendekatkan diri pada Allah. Nggak ngapa-ngapain membantu sesama manusia. Hidup dinikmati sendiri. Itu cobaan yang besar. Meskipun dia kaya raya. Nggak ada artinya 50, 60, 70 tahun hidup untuk diri sendiri. Karena itu khairun nas anfa'um linnas. Ya, hidup bukan untuk diri sendiri, tapi hidup harus berjuang dan berbagi. Nah, itu ya salah satu dari moto yang waktu itu saya senangi di situ. Walakin la yasunu innahu bala illal qalilu minan nas. Akan tapi tidak ada yang menyadari bahwa hal itu ada suatu cobaan, melainkan hanya sedikit manusia yang sadar seperti ini. Ayo, maka dengan demikian ya kita harus berbuat baik, sebaik-baik, sedekat-dekatnya pada Allah. Yang belum suluk segera suluk. Itu bekal kita sejati itu di situ. Dunia pekerjaan enggak ono entae. Ya, kita harus dekat. Paling tidak seimbang lah. Urusan profesional iya, urusan dekat dengan Allah iya. Golek duit orang nek entae, enggak ada habisnya. Wa kana Muslim Ibnu Qutaibah rahimahullah ta'ala yaqul man a'dhamal muru'ati sabrun ala adza rijal. Di antara sikap kesatria yang paling agung adalah bersabar atas perilaku yang menyakitkan dari orang yang berkuasa. Jadi kok kita didolimi, kita sabar, seneng aja, gitu ya. Jadi nggak takut. Walaqad atroknan nas wahum ya'udunal imarah a'dhamu bala. Dan sungguh kami telah mendapati orang-orang dan mereka menganggap kekuasaan sebagai bencana yang paling besar. Jadi kekuasaan itu juga amanah. Kalau amanah tidak bisa dijalankan, maka dia adalah sumber bala. Jadi maaf, kekuasaan, amanah itu kalau dikasih diterima. Tapi tidak usah menghalalkan segala cara, apalagi pakai riswah. Riswah, nyogok. Ya ini kan satu suara berapa? Mau muktamar, mau kongres, satu cabang berapa? Ada nggak berkah itu? Naudzubillah min dzalik. Tapi alhamdulillah saya sejak PMII ISNU 2 periode, ya ini jatman, saya nggak pernah pakai riswah. Semua karena amanah. Ya kalau itu dikehendaki oleh Allah, aklamasi lagi, ya udah, itu berarti amanah Allah. Allah akan membela, Allah akan memberi kemudahan. Moga-moga begitu. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian, sedikit lagi, wa narahumul yaum
yatlubunaha, namun mereka melihat sekarang ini berlomba-lomba mencari kekuasaan. Wa kanu idza tawalla satikuhum imarah, padahal mereka dahulu apabila seorang kawan mengemban kekuasaan, ya, yaquluna, dan mereka berkata, Allahumma ansu dzikrona, ya Allah jadikanlah kawan kami lupa mengingat kami, hatta yasiru la yakhrifuna wa la ta'rifuhu, hingga ia menjadi tidak kenal saya dan kami tidak kenal kepadanya. Banyak ya, begitu jadi lupa. Ya, dulu deket-deket, begitu jadi terpilih lali, lupa. Ya. Satu asar lagi. Wa kan Yahya ibnu Husain rahmatullah, Yahya bin Husain mengatakan, man talabas salamata ihtimalul malamata, barang siapa yang mencari keselamatan maka ia akan menanggung cobaan. Artinya selamat dalam hari ini selamat yang jelek ya Bapak Ibu. Selamat dalam arti kesenangan ya. Kalau orang ingin senang pasti banyak cobaan. Wa kana yakul bala'u kullu yansa'u minal afiyah, bencana seluruhnya itu tumbuh dari kondisi sehat. Bapak Ibu sekalian, orang sehat kan bisa ngapa-ngapain, bisa jalan ke tempat yang baik dan yang tempat buruk. Coba Bapak sakit, ya kalau kita ahli zikir ya sambil sakit zikir. Nah karena itu sumber bencana kalau kita itu sehat, karena itu di sini dua ujung. Ujung ke kiri kalau maksiat, ujung kanan kalau kita ahlul ibadah. Tapi kalau yang ditakutkan kan ke kiri ya. Walau Fir'aunu asabahul marad maqalal ladzi qalah, seandainya Fir'aun pernah dialami dirinya sudah terserang sakit, maka dia tidak akan pernah mengatakan diri saya itu adalah Tuhan. Karena pernah sakit, karena Fir'aun tidak pernah sakit, maka dia mengatakan, karena sehat terus kan, maka dia mengatakan saya sehat, saya Tuhan, saya berkuasa, kan begitu. Jadi ketika sehat kita tidak boleh sombong. Wa wa qaulum ana rabbukumul a'la, akulah Tuhanmu yang paling tinggi, menurut dari Fir'aun tadi. Surat An-Naziat ayat 24. Demikian, terima kasih Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Kita telah membahas tentang kesiapan kita apabila Allah memanggil sewaktu-waktu untuk menghadapnya, dan yang terpenting adalah bagaimana kita bersiap-siap berbekal untuk menuju Allah, dan bekal yang terbaik adalah takwa, dan takwa dia dan adalah menjalankan, mendekatkan, dan semua hidup kita untuk dan kembali pada Allah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Alaikum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.